Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa PAI 1 dan AHS 1 Setai Solok dan Indah, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam atau sumber-sumber ajaran Islam. Apa saja itu? Kemudian bagaimana kedudukan Al-Quran, Sunnah, ijtihad berupa ijma' dan qiyas di dalam ajaran Islam. Itu semua akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu sumber hukum Islam. Nah, secara ringkas, sumber itu dapat diartikan asal dari sesuatu atau tempat mengambil sesuatu. Kalau berbicara masalah sumber hukum Islam, bisa kita artikan asal pokok atau dasar di mana hukum Islam itu diambil, sehingga dapat dijadikan dalil atau argumentasi sebagai bukti atas kebenaran Islam itu sendiri. Kalau kita berbicara mengenai sumber hukum Islam, ulama sepakat bahwa Al-Quran menempati urutan yang pertama dan utama. Nah, setelah Al-Quran baru ada sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang kemudian disusul juga dengan ijma' dan qiyas yang akan kita bahas satu persatu. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi bahwa sumber ajaran Islam yang pertama bersumber dari wahyu, yakni Al-Quran, kemudian sunnah atau hadis Rasulullah SAW, dan yang ketiga berbentuk ijtihad. Ijtihad yang disepakati adalah berupa ijma' dan juga qiyas. Akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran. Kita mulai dari pengertiannya dulu, menurut bahasa dan juga menurut istilah. Apa itu Al-Quran? Tentu sudah tidak asing lagi bagi kita kan. Kita mengulang kaji lagi. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan. Artinya bisa mengumpulkan atau al-jam'u. Kemudian menghimpun atau ad-dhammu. Juga diartikan bacaan. Kemudian secara istilah banyak sekali definisi mengenai Al-Quran. Ini kita ambil kesimpulannya, definisi tersebut hampir sama, di mana Al-Quran secara istilah berarti kalam Allah yang bersifat mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf, kemudian diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Itu dia pengertian Al-Quran secara bahasa dan juga secara istilah. Selanjutnya kita lihat bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ulama sepakat bahwa Al-Quran itu merupakan sumber utama dan pertama hukum Islam. Nah, setelah Al-Quran baru ada hadis, ijma' dan qiyas. Itu sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama. Jadi jelas bagi kita bagaimana kedudukan kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama dan pertama di dalam hukum Islam. Ini juga sudah kita singgung di awal tadi ya. Selanjutnya kita masuk kepada isi pokok ajaran Al-Quran. Apa-apa saja isi dari ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Tentu kita sudah tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna, di mana segala aspek kehidupan manusia itu dibahas atau ada di dalam Al-Quran, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Hanya saja yang kita juga ketahui, penjelasannya itu ada dalam ayat yang sifatnya global atau secara umum saja, dan ada juga yang membahasnya secara terperinci. Nah, itulah dimana kita membutuhkan sunnah atau hadis Rasulullah untuk menjelaskan ayat-ayat yang sifatnya global atau masih umum. Yang jelas apapun itu aspek kehidupan manusia, mulai dari dia lahir, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan sesama manusia lain, aturan-aturan hukum yang dia jalani seumur hidupnya sampai dia mati, bagaimana peninggalannya, harta warisannya, semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran.
kalau kita kelompokkan, bidang ilmu itu meliputi yang pertama tentu saja akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah atau hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan juga akhlak, kemudian masalah hukum, ada juga tentang sejarah, dan juga ilmu pengetahuan yang sifatnya sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebenarnya banyak lagi ya pembahasan mengenai Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Tapi kalau kita bahas semuanya tentu membutuhkan waktu yang panjang. Nah, oleh karena itu kita bisa lanjutkan diskusi kita dengan media yang ada seperti WhatsApp group yang telah ada untuk mata kuliah MSI. Nanti bisa kita tanya jawab di sana aja.